semuanya, selamat datang di acara Protein Battle. Hari ini, keempat kandidat luar biasa akan bertarung untuk membuktikan siapa yang paling unggul dalam produksi protein. Yuk kita kenalan dulu dengan para peserta yang sudah hadir di sini. Dari dunia mikro, ada si cepat dan si efisien. Kita sambut bakteri. Hai, nama aku Bakto Express. Aku memproduksi protein super cepat. Dalam hitungan jam, protein langsung jadi. Gak ribet, gak mahal. Oke, peserta selanjutnya adalah dari dunia fungi. Kita sambut jamur. Halo, aku Michael Quinn. Aku mungkin gak secepat bakteri, tapi aku bisa melakukan modifikasi pasca translasi. Oh ya, aku gak hanya bikin protein aja loh, tetapi aku bikin protein yang berfungsi. Selanjutnya, dari dunia yang penuh dengan klorofil, ada tumbuhan. Aku Greeny Glow. Aku hemat, bisa produksi skala besar di ladang. Hasilku aman buat lingkungan. Tapi sabar ya, aku butuh waktu untuk panen. Selanjutnya ada makhluk yang paling berjiwa elegan. Kita sambut hewan. Halo, namaku Mamalia Deluxe. Aku mungkin mahal dan butuh waktu yang lama, tapi hasil aku paling mirip loh dengan manusia. Bisa dikatakan sempurna, karena aku bisa untuk obat-obatan dan terapi modern. Wah, keren-keren semua ya ternyata peserta yang hadir di sini. Oke, tapi kira-kira siapa ya menurut penonton yang paling unggul dalam produksi protein? Kita langsung saja masuk ke babak pertama. Oke, pertanyaan pertama. Sudah siap para peserta? Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang paling cepat dalam memproduksi protein? Untuk para peserta boleh dijelaskan keunggulan kalian, seberapa cepat sih kalian dalam memproduksi protein? Jelas aku dong, sistem ekspresiku cukup sederhana. Cukup kasih makan plasmid dan makan glukosa, dan gak lama kemudian protein akan muncul dalam hitungan jam. Kalau aku butuh sedikit waktu lebih lama karena sistemku eukariotik. Tetapi walau begitu, hasilku tetap lebih matang. Kalau aku bisa berbulan-bulan, bahkan tahun, tapi yang namanya kesempurnaan gak datang cuma semalam kan? Kalau aku butuh waktu berminggu-minggu sih untuk tumbuh dan mengekspresikan protein. Tapi hasilku banyak. Oke, karena para peserta sudah menjawab untuk pertanyaan pertama, berikut adalah poin perolehan sementara dari para peserta. Nah, para penonton udah mulai penasaran nih dengan babak selanjutnya sepertinya. Kita langsung aja masuk ke babak kedua. Nah, di babak kedua ini saya akan bertanya kepada para peserta, kira-kira dari keempat peserta, siapa yang proteinnya paling mirip dengan protein manusia? Silahkan untuk peserta dijelaskan kepada kami. Aku bisa buat protein yang fungsional, tapi aku nggak bisa buat sistem glikosilasi itu. Jadi hasilku bakal polos banget deh pokoknya. Aku punya kemampuan modifikasi, tetapi terkadang aku suka kebablasan menambahkan gula manosa atau istilahnya hypermethylation. Tetapi aku tetap lebih baik dari bakteri. Nah, kalau ini pasti aku yang menang, karena struktur aku mirip dengan manusia. Aku bisa buat protein dengan struktur
folding, dan glikolisis yang nyaris mirip dengan manusia. Aku bisa modifikasi, tapi jenis gulanya berbeda dengan manusia. Jadi, cocoknya untuk vaksin atau produk agrikultur. Nah, karena para peserta sudah menjawab nih dari pertanyaan babak kedua ini, berikut adalah skor sementara dari babak kedua. Nah, sekarang kita masuk ke babak ketiga. Mungkin para penonton juga udah penasaran kali ya di babak ketiga ini pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan di babak ketiga ini adalah siapa kiranya di antara kalian yang paling hemat dan efisien jika kalian ini memproduksi protein secara massal? Boleh dijelaskan kepada kami? Sudah jelas aku dong, aku murah, gampang dikembangbiakan pula. Terus nggak butuh juga fasilitas mewah kayak gitu deh. Aku sedikit lebih mahal sih, tetapi aku tetap ekonomis. Nah, aku juga bisa loh mengekspresikan protein kompleks. Kalau aku memang paling mahal dan juga butuh waktu lama, tapi nilai aku hasilnya tinggi karena bisa digunakan untuk obat-obatan yang canggih. Kalau bicara skala besar, aku nggak sih yang menang? Bayangkan, ladang luas berisi tanaman penghasil protein. Murah, besar, dan ramah lingkungan. Wah, nampaknya persaingan semakin seru ya di sini dari keempat peserta. Oke, mari kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara dari keempat peserta. Berikut skor sementara di babak ketiga. Oke, babak demi babak telah peserta lalui dan para peserta sekarang sudah sampai di babak keempat. Di babak keempat ini, saya ingin bertanya nih kepada para peserta. Pertanyaannya adalah, kapan kiranya para keempat peserta ini dibutuhkan oleh manusia? Silahkan dijawab para peserta. Oke, di sini tuh aku unggul sebagai produksi enzim industri, terus juga untuk insulin, untuk vaksin yang sederhana, yang cepat, efisien, terus juga pastinya murah. Nah, kalau aku cocok untuk menghasilkan protein yang membutuhkan folding yang rumit. Contohnya seperti antibodi dan hormon. Kalau aku digunakan untuk biofarmakeutikal tingkat tinggi seperti hormon manusia, antibodi terapeutik, dan juga protein darah. Aku digunakan untuk vaksin nabati dan protein rekombinan skala besar, terutama di bidang pangan. Wah, ternyata di babak keempat ini semuanya memiliki peran masing-masing ya. Dari keempat peserta, semuanya mendapatkan 10 poin. Oke, kita telah sampai di babak terakhir, yaitu babak kelima. Di babak terakhir ini saya akan bertanya kepada para peserta tentang isu lingkungan dan etika. Kira-kira dari keempat peserta ini, apa sih dampak kalian terhadap lingkungan ketika kalian memproduksi protein? Boleh dijawab oleh para peserta. Oke, jadi untuk produksi itu aku bisa menghasilkan limbah, tapi juga bisa dikelola dengan bioteknologi yang modern. Kalau aku relatif aman dan lebih ramah lingkungan daripada hewan. Kalau aku digunakan untuk biofarmakeutikal tingkat tinggi seperti hormon manusia, antibodi terapeutik, dan juga protein darah. Aku paling hijau, literally energi dari matahari, limbah sedikit, dan tidak ada isu kesejahteraan hewan.
Oke, poin dari babak kelima adalah sebagai berikut. Nah, keempat peserta kita telah melalui kelima babak nih. Jadi, berikut adalah skor perolehan terakhir dari keempat peserta kita. Berdasarkan poin perolehan terakhir dari keempat peserta, di sini kami mempunyai 2 juara nih, yaitu bakteri dan tumbuhan. Nah, tapi diperingatkan nih kepada penonton dan teman-teman sekalian bahwa keempat peserta ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dalam memproduksi protein. Jadi, semuanya bermanfaat kok. Mungkin sekian dari acara Protein Battle kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye!